mengatakan bahwa partai terlibat. Kalau misalnya tim ini tim ecek-ecek, tim ayam sayur, dilihat oleh Joko Chandra, ini apa-apaan? Sebenarnya cuma mau klarifikasi aja. Ini benar kantornya Andi Irfan Jaya dulu nggak? Kenal? Enggak, apa baru? Baru. Lurus. Ini belah kiri, oke. Ini sudah 14 soalnya. Ada pohon mangga kalau mendengar Andi Irfan Jaya korupsi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga bisa dia lewati dan tentu saja kita berharap ada juga yang terang benderang. Jadi tidak mungkin ada satupun anggota Nasdem yang nanti akan masuk BAP-nya Andi Irfan, nggak akan mungkin. Sejauh ini sudah. Otaknya bukan di kejaksaan, otaknya di luar kejaksaan. Saya sudah sampai di Jalan Simpruk Golf 1. Saya akan mencari rumah Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali. Permisi Bapak. Siapa ya? Permisi Pak. Bapak. Permisi Pak. Mau tanya ini. Iya Pak, dari TV One, mau pakai masker dulu deh. Dari, ditutup udah nih ya. Saya mau tanya aja nih rumahnya Joko Chandra Pak. Iya. Iya betul ya, rumahnya Joko Chandra ya. Masih ditempati atau gimana sekarang? Udah nggak? Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Lagi direnovasi. Oh lagi direnov aja. Jadi nggak ada orang. Adanya Bapak aja berdua. Iya. Kenapa Pak? Ada proyek, tapi masih jalannya proyeknya aja ya. Karena nggak sudah pada rapi. Karyawan aman semua. Ini kan lagi direnovasi katanya, jadi masih tetap jalan renovasinya. Tapi ini bener rumahnya ya Pak ya? Iya. Mana Pak? Ini nomor 89 ya? Berarti bener ini rumahnya Joko Chandra? Di rumah ada keluarga atau siapa yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah cukup itu ya. Itu aja ya Pak? Siapa? Oke, udah makasih ya Pak. Iya. Oke, inilah rumah dari Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali, yang juga sekarang menjadi tersangka dari dugaan kasus suap dan gratifikasi terhadap oknum Jaksa Pinangki. Dan seorang lagi bernama Andi Irfan Jaya, merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Sorotan publik selama ini berkonsentrasi kepada oknum Jaksa Pinangki. Namun pada episode kali ini, kami juga akan mencari tahu dan menelusuri siapa sosok Andi Irfan Jaya sesungguhnya yang merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Siapa Andi Irfan Jaya? Saya kutip ucapan dari pihak Partai Nasdem atau petinggi Partai Nasdem yang mengatakan Andi Irfan Jaya hanya kader biasa. Seorang kader biasa Partai Nasdem bisa punya hubungan dengan seorang Joko Chandra yang memiliki aset triliunan rupiah dari mulai dalam negeri hingga luar negeri. Saksikan dalam episode kali ini. Bersama saya, Balkis Manisang. Setelah kita melihat tadi bagaimana kediaman dari seorang Joko Chandra, buron yang berhasil juga bekerja sama atau memiliki permufakatan jahat, dugaan permufakatan jahat dengan oknum Jaksa Pinangki dan juga seorang mantan politisi. Nah, kita akan bertemu dengan mantan sekjen Partai Nasdem, yaitu Rio Capella. Kenapa? Kami akan menanyakan, benarkah ia punya kesaksian eksklusif tentang siapa-siapa sajakah yang sebenarnya ada di balik peran seorang Andi Irfan Jaya, mantan politisi Nasdem. Ikuti saya. Seperti yang saya sudah janjikan, saya sudah bersama dengan Bang Rio Capella. Apa kabar Bang Rio? Baik, baik. Informasi yang akan dibagikan kepada tim fakta akanlah penting. Tapi sebelumnya kita akan jaga jarak ya Bang Rio ya. Saya mau lepas masker juga Bang Rio agar mungkin pemirsa yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa membaca gerak bibir Bang Rio. Oke. Kenapa tiba-tiba Abang
punya informasi, punya sesuatu hal yang dianggap sangat penting untuk diungkapkan tentang kasus Joko Chandra. Ya begini, kasus Joko Chandra ini sebuah kasus yang menarik. Ini melibatkan penawaran uang yang cukup fantastis. Betul. Sebesar 100 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 triliun untuk mengurus sebuah fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak ditahan. Nah, 100 juta US itu menurut saya sih sesuatu yang mungkin baru terjadi di negeri ini. Oke. Mungkin sampai detik ini banyak disorot adalah oknum Jaksa Pinangki. Ada satu sosok lagi sebenarnya yang kita ingin tanyakan ke Bang Rio, Andi Irfan Jaya atau AIJ. Baik, saya jelaskan. Jadi Ya. hari ini itu publik tahu kasusnya adalah kasus Joko Chandra, kemudian ada kasus Pinangki. Ya. Sebenarnya menurut saya kasus Pinangki ini perannya tidak begitu besar ya. Oke. Yang perlu dicari itu adalah sebenarnya otak yang meramu dan menjahit semua persoalan ini sehingga terjadi. Andi Irfan Jaya ini wakil ketua DPW Sulawesi Selatan dan menjabat selaku ketua Bapilu di Sulawesi Selatan dan sering membantu salah satu bupati di situ namanya Rudi Mase, ya, yang juga ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Karena target untuk memenangkan pemilu 2019 yang lalu ini direkrut untuk membantu atau memperkuat DPW dalam rangka mengejar target perolehan kursi di situ. Direkrut oleh Rudi Mase, Oke. yang juga ketua DPW Sulawesi Selatan dan hari ini juga anggota DPR. masih aktif. Masih aktif. Seorang Joko Chandra itu bisa percaya kepada Andi Irfan Jaya, itu sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Andi Irfan ini bukan sesuatu, ya. Oke. Dia bukan orang yang punya kapasitas untuk berhubungan dengan Joko Chandra dan kemudian bersama Pinangki, kemudian bertemu dengan Joko Chandra. Andi Irfan Jaya itu tidak punya akses langsung kepada para penegak hukum yang kira-kira bisa untuk memuluskan niat dari Joko Chandra. Logika saya, atau patut diduga bahwa Andi Irfan Jaya ini pasti ada atasannya. Atasannya inilah yang kemudian dipercaya oleh Joko Chandra. Di sini adalah atasannya Andi Irfan Jaya. Oke. Atasannya inilah kemudian bisa dipercaya untuk mengurusi apa yang diinginkan oleh Joko Chandra. Oke. Ada seseorang lagi yang mungkin memberikan jaminan bahwa ini Ya. bisa. Ya. Oke, yang lebih kuat dari atasan ini. Orang yang menjadi pionnya adalah Andi Irfan Jaya. Karena inilah bersama Pinangki kemudian menjual proposal 100 juta US. Apakah Pinangki itu hanya menjual kerja mereka berdua? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka Pinangki mengatakan ada kerja tim. Tim inilah nilainya 100 juta US atau Wow. 1,5 triliun rupiah. Kenapa Abang bisa tahu oknum Jaksa Pinangki nggak senilai 1,5 triliun? Ini hanya eselon 4 atau eselon 3 di Kejaksaan Agung. Oke. Tidak mungkin dia nilainya itu 100 juta US. Jadi kalau tidak ada atasannya, ini tidak mungkin akan berjalan melenggang. Dan terbukti memang Kejaksaan kan sudah bekerja untuk melakukan evaluasi ya. Oke. Tapi ini tidak akan bekerja sendiri mengandalkan institusi. Oke. Dan kuncinya ada di sini. Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya. Kenapa Andi Irfan Jaya? Inilah yang membeli power plan untuk mengeluarkan uang dari 1 juta dolar itu yang di-approve oleh si Joko Chandra adalah 10 juta US. Senilai 150 miliar. Oke? 150 miliar inilah yang kemudian atas sama Andi Irfan Jaya untuk membeli pembangkit listrik tenaga batubara di Oke. Kalimantan Bagaimana Timur. caranya Andi bisa membentuk 10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batubara Kaltim? Membentuk 10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batubara Kaltim. Dia hanya dipakai namanya untuk Pembangkit. pembelian pembangkit listrik tenaga batubara agar mencairkan uang ini. Karena memasukkan uang 10 juta dolar Amerika ke Indonesia tidak juga mudah. Harus ada sesuatu karena itu kan diverifikasi oleh PI dan sebagainya. Yang paling mudah adalah dengan membeli dari luar sebuah perusahaan di Indonesia yang bergerak di pembangkit listrik tenaga batubara. Dengan membeli inilah maka uangnya akan cair. Itu makanya keliru kalau hanya berpusat kepada Pinangki. Kasus ini bukan kasus Pinangki, tapi otak dari semua ini ada di sini. Makanya Andi Irfan Jaya ini saksi mahkota yang harusnya LPSK turun untuk menjaga Andi Irfan Jaya, karena Andi Irfan Jaya ini tahu semuanya. Menurut saya skenario-nya bukan di kejaksaan, skenario-nya ada di sini. Ya, indikasinya apa? Karena uang itu ke sini atas sama Andi Irfan Jaya, bukan atas sama salah satu.
Ini berat loh Bang Rio, ketika bilang Andi Irfan Jaya dengan atasannya. Kita tahu Andi Irfan Jaya baru saja selesai menjadi mantan politisi Nasdem. Ya, atasannya kan banyak. Saya tidak mengatakan bahwa atasannya itu hanya dalam tanda kutip ketua DPW Nasdem misalnya. Oke. Atasan itu bukan struktural seperti di pemerintahan. Ya. Pokoknya orang ada di atasnya yang dia segani dan pasti ada mutual trust di situ. Apakah itu berasal dari partai yang sama? Andi Irfan lah yang tahu misterinya. Jadi kalau KPK itu melakukan supervisi, hanya mensupervisi pihak kejaksaan, pihak kepolisian, saya pikir mereka sudah bekerja. Pelan, tapi mungkin akan maksimal. Tapi yang perlu diselidiki oleh KPK itu orang yang di luar institusi ini. Nah, menurut Abang, kenapa seorang Andi Irfan Jaya bisa berani kemudian mengeksekusi perjanjian proposal ini bersama dengan Pinangki dan Rahmat? Pasti ada mutual trust yang terjalin sehingga Joko Chandra percaya kepada Andi Irfan Jaya karena melihat atasannya. Apakah atasannya anggota DPR? Patut diduga. Karena kalau dia tidak punya jabatan publik, jabatan politik yang cukup kuat, tidak mampu menjalin ini. Dan Joko Chandra nggak akan percaya. Berarti kan jabatannya politik besar yang dipercaya, yang mampu mempengaruhi ini, mempengaruhi pihak lain. Bahwa klaim Pinangki dan Andi Irfan Jaya berteman sebelumnya. Memangnya teman Pinangki ini cuma Andi Irfan Jaya? Sibuk-sibuk dia cari orang yang di Makassar untuk ngurus 100 juta US. Kan sesuatu yang tidak masuk akal. Emang ada teman yang lain? Atau teman yang di tempat lain lah? Andi Irfan Jaya bisa masuk dan dipercaya. Ini menurut Abang kenapa? Rudi Mase yang ngajak. Rudi Mase ini sahabatnya Ali, wakil ketua umum hari ini. Masih aktif loh itu dua-duanya. Masih aktif dua-duanya sebagai ketua DPR. Saya ngatakan perjalanan di Nasdem. Perjalanan Andi Irfan jadi Nasdem itu direkrut oleh Rudi Mase. Ya, Rudi Mase masuk, ada Ali di situ. Itu sahabatnya. Saya tidak ngomong bagi terlibat, tapi bagaimana cara dia masuk Nasdem, inilah peran Andi Irfan Jaya ini akan menguak semuanya. Orang akan mengatakan kesaksian Abang ini sebagai founder yang sakit hati, misalnya. Yang saya soroti itu bukan Nasdemnya, Pak. Yang saya soroti kasus Joko Chandra. Poinnya hari ini hanya disoroti Pinangki. Ya, saya prihatin ini, kasihan pada Pinangki dan pada Andi Irfan Jaya. Yang kemudian dikorbankan dan yang diperiksa itu hanya hilirnya. Harusnya hulunya yang diperiksa. Kenapa mereka bisa terlibat? Saya tidak mengatakan bahwa partai terlibat, ya. Bahwa dia berasal dari unsur partai itu diakui dan Nasdem sendiri sudah memecat dia selaku pengurus partai. Bahwa apakah partai terlibat? Saya juga tidak mengatakan itu dan mungkin saya tidak yakin kalau partai terlibat secara kepartaian, ya. Kenapa saya mengatakan KPK perlu masuk ke dalam persoalan Andi Irfan? Karena fokusnya untuk kejaksaan, periksa jaksa, polisi ke polisi. Jadi satu saya klarifikasi ya Bang. Jadi menurut Abang alurnya itu adalah Joko Chandra mendapatkan pintu dari sisi Andi Irfan Jaya, baru bisa kemana-mana. Bukan Pinangki dulu. Bukan dari sini. Kenapa tidak mungkin begini Bang? Ya. Sebelah sini main, baru menghubungi sini. Kalau tidak itu apa urusannya? Kalau semua beral otak dari Pinangki, pemikiran skenario dari Pinangki, maka Pinangki nggak perlu Andi Irfan Jaya. Pertanyaan saya kemudian, bisakah dari permufakatan jahat dari Joko Chandra ke Andi Irfan, ini dugaan kepada Pinangki juga, lalu kemudian kan yang dijanjikan fatwa bebas MA. Mungkinkah hal yang tidak bisa dijamin dijanjikan? Terbukti. Kenapa si Joko Chandra percaya? Karena tim. Jadi ada oknum yang mewakili semua? Iya. Kalau misalnya tim ini tim ecek-ecek, tim ayam sayur, yang isinya si Badu, si ini, dilihat oleh Joko Chandra, ini apa-apa nih. Tapi karena dilihat orang-orangnya, bisa, maka dia percaya bahwa ini bisa. Keyakinan Bang Rio setelah ini mulai terkuak, Bang Rio juga meyakini dan memberikan suaranya ya, secara eksklusif. Penyelesaiannya akankah tidak hanya sampai Andi Irfan dan Pinangki? Ya, kita pernah kalau KPK masuk. Oke. Karena jangan sampai ada pakewuh di sebelah Pinangki untuk melibatkan pihak lain. Karena keterpengaruhan orang di atas Andi Irfan. Ini yang mesti diterabas oleh KPK. Kalau hanya kejaksaan, kasihan pihak kejaksaannya. Karena semua dituduh bahwa ini adalah ulahnya para jaksa. Menurut saya otaknya bukan di kejaksaan. Otaknya di luar kejaksaan. Otaknya di luar kepolisian. Dia punya akses yang cukup kuat. Dia bisa menekan baik itu secara politik maupun secara anggaran. Otaknya ada di sini. Bukan di sini. Saya meyakini itu anggota, sebenarnya oknum anggota DPR. Otak di balik ini. Baik. Bang Rio. Nanti kita saksikan episode berikutnya
oknum anggota DPR itu akan terbuka semuanya. Baik, Bang Rio. Terima kasih Bang Rio untuk saksian Baik. eksklusif ini kepada tim Fakta. Masih semoga ada manfaatnya. Terima Ya. kasih Bang Rio. Thank you. Makasih. Kita temukan fakta berikutnya. Jaringan Suara Indonesia, tempat kantor Andi Irfan Jaya dulu menjalankan profesinya sebagai bagian dari lembaga survei ini. Kita tanyakan bagaimana sosok Andi Irfan Jaya. Ini ya. Pak, permisi. Permisi, Pak. Halo, Mbak. Balkis dari Fakta TV One. Jadi ini soal Andi Irfan Jaya sih. Oh, Nah, kira-kira ada yang bisa kita ajak ngobrol nggak soal itu? untuk sementara waktu sih kebetulan para direksi dan kepala lagi di luar kota, Mbak. Oh gitu. Iya. Sebenarnya cuma mau klarifikasi aja. Ya. Ini benar kantornya Andi Irfan Jaya dulu nggak? Kenal? Aku enggak, apa baru? Baru. Nggak tahu. Tapi pasti tahu dong kan sudah berapa hari ada informasi soal Andi Iya, Irfan tapi Jaya. aku enggak tahu menahu Mbak masalahnya. Kontaknya kenapa nggak bisa di... Karena Maksudnya aku pun nggak ada akses ke sana. yang ada akses siapa? Lagi di luar kota semua. Jadi nggak bisa kasih jawabannya? Ya udah, oke. Makasih ya Mbak Iya, Radit ya. sama-sama. Makasih Mbak Radit ya. Iya. Oke, thank you. Thank you banget Mbak Radit. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya, entah kenapa informasinya semua direksi keluar kota. Dan kita juga mencoba untuk menanyakan kontak dari beberapa direksi, tapi ternyata tidak bisa diberikan karena tidak punya kapasitas untuk memberikan kontak. Kita akan coba cari lagi informasi soal Jaringan Suara Indonesia kepada siapa-siapa saja yang sudah pernah menjadi kliennya selama menjadi anggota di Jaringan Suara Indonesia. Oke, setelah belum mendapatkan informasi dari bekas kantor Andi Irfan Jaya di JSI atau Jaringan Suara Indonesia, saya berangkat ke Makassar untuk kemudian melihat bagaimana kemudian informasi seputar sosok Andi Irfan Jaya di Makassar. Ikuti fakta. Saya sudah sampai di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Saya akan mencoba untuk menelusuri sampai di Makassar, siapakah sosok Andi Irfan Jaya. Mengapa di Makassar? Karena ia memulai jejak karirnya di Makassar, mulai dari bergabung dengan lembaga survei dan juga beberapa kenalan yang ada di Makassar, sehingga kemudian ia bisa masuk ke dunia politik. Ikuti fakta. Oke, saya akan bertemu dengan penunjuk jalan saya untuk memberi informasi soal kediaman Andi Irfan Jaya. Ikuti saya. Oke, Daeng, kita mau diberi petunjuk jalan ke kediaman Andi Irfan di mana? Dia di Oke, kita sudah masuk ke perumahan ya, Daeng ya? Ini ya, namanya Angin Mamiri Residence. Oke, sudah masuk tadi gerbangnya. Sekarang kita tinggal cari nomor ya, nomor rumah ataupun bloknya, blok rumahnya. Enggak. Oke. 11 ini berarti? Ini berarti? 12? Ini
sudah 14 soalnya. Kita putar lagi ya di situ ya. Ada pohon mangga kalau nggak salah. Nah, oke, dan yang sebelah mana? Kita belok lurus. Ini belok kiri, oke. Cuman ya, oke. Ini kita belok kanan, oke. Yang mana rumahnya? Oh ini yang ada tanduk rusa. Oke, oke kita sampai, kita keluar dulu ya. Kak Purba, tuh minta cahaya dulu. Oke. Jadi saya sudah sampai ini di perumahan Angin Mamiri Residence. Ini adalah rumah dari Andi Irfan Jaya. Oke. Baik. Oke. Saya mau tanya dulu ya, karena rumahnya sepertinya kosong. Kita tanya dulu mungkin ke tetangga. Kosong ya, mati semua lampu ya? Oke, kendaraan kita tidak lihat, tapi coba kita tanya sebentar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, Pak, maaf saya pakai masker dulu Pak. Oke, Pak, warga Angin Mamiri Residence? Iya, Ya, oke. Pak, kita mau tanya-tanya, ini kediaman dari Andi Irfan Jaya? Iya, Pak Irfan. Bener ya? Iya. Bapak sendiri tinggal di Sini, di kompleks ini. gang sini ya juga ya? Di kompleks sebelah Aha. C1, jadi satu blok dari sini. Pak siapa nama? Maaf. Pak Rashid. Pak Rashid, oke. Pak Rashid boleh klarifikasi tadi ditunjukkan jalan oleh rekan saya tadi. Pak Rashid sendiri kenal sama Iya, Pak Andi Irfan? Karena sebagai tetangga, sebagai teman sih. Ini mulai kosong dari tanggal berapa ya Pak Rashid? Mungkin sejak kasus itu ya meledak. Mhm. Tapi saya jarang sih lewat sini jarang. Oke. Terakhir berkomunikasi dengan Pak Andi Irfan? Saya tidak pernah komunikasi sejak 2 tahun terakhir. Saya paling saling komentari status saja di medsos ini. Oh ternyata saya baru tahu juga ternyata saya tetangga. Gitu aja. Oh, tetangga dengan Pak Andi Irfan itu ya? Tetangga dengan Pak Andi Irfan. Tapi pernah berkomunikasi juga sekali 2 kali? Atau bertemu di masjid mungkin? Ya, Oh, ketemu juga di masjid? ketemu di masjid karena dia juga kan jemaah masjid di sini. Dan Pak Andi Irfan cukup aktif untuk Cukup aktif, berkontribusi cukup ya? aktif. Istrinya juga cukup aktif di majelis. Ini istrinya pindah juga atau bagaimana Pak Rashid yang Ya, saya dilihat? nggak tahu saya. Tiba-tiba Tapi aja. ini udah kosong ya? Iya, ada kosong. Mendengar Pak Andi Irfan Jaya terlibat dengan kasus dugaan korupsi ya? Iya. Suap gratifikasi dengan oknum jaksa. Gimana Pak? Ya kaget aja karena saya tidak nyangka dia ngurus yang terlalu besar gitu. Ngurus yang terlalu besar maksudnya gimana nih Pak? Iya, dia kan biasa yang saya tahu dia main di Makassar sebagai surveyor. Kok tiba-tiba sampai Pinangki, urusan Pinangki itu. Joko Saya Chandra, nggak- Iya, ya gitu-gitu. Kok sampai ke situ kan? Terus ini orangnya menurut saya baik orangnya karena sebelumnya kan tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada apa gitu. Iya. Kaget aja. Sebagai tetangga, Pak Rashid percaya bahwa ini adalah ulah Andi Irfan atau bagaimana? Saya tidak bisa berandai-andai ya, tapi sebagai tetangga saat pertama mencuat itu saya cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya semoga bisa dia lewati. Dan tentu saja kita berharap ada juga yang terang benderang. Misalnya? Apa di balik itu? Misalnya apakah betul kasus ini hanya sampai di situ atau ternyata ada di belakangnya? Baik, terima kasih ya, Ya. Pak Rashid ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bang Amal, kenapa saya harus ketemu Bang Amal? Karena Bang Amal benar kawan atau sahabat dekat juga dari seorang Andi Irfan Jaya. Benar, saya salah satu sahabatnya dari sekian banyak. Saya panggilnya langsung Irfan. Irfan, Ya. oke. Sudah berapa tahun berkawan? bersahabat? Saya sekitar 10 tahunan lah. Kebetulan saya kerja di media. Ya, sekarang sudah di media lagi. Oke. Ya, jadi pertemanan saya diawali dengan saya sebagai jurnalis dan dia sebagai orang JSI. Ada kejadian kasus Joko Chandra. Kami semua teman-temannya, bukan cuma saya ya, kita merasa sangat prihatin, shock, kaget
dan tidak menyangka bahwa pergaulan Irfan, keterlibatan Irfan itu sampai di kasus Joko Chandra. Kelihatannya nggak mungkin dia bekerja secara sendiri ya. Mungkin ini analisis pribadi. Ya. Andi Irfan pun abang nyangka nggak bisa ada kaitan dengan Joko Chandra tuh? Mungkin nggak tuh ada benangnya dari Makassar tuh kemudian saya bisa. tidak pernah berpikir satu kali pun atau sekecil pun bahwa Irfan ini bisa kenal dengan Joko Chandra. Terima kasih kepada Ya, Bang Amal karena informasi ini Ya. juga penting untuk mengenal sosok Andi. Bang Amal, terima kasih. Kita Siap. akan temukan fakta berikutnya. Siapa Andi Irfan Jaya di JSI? Mas Popon yang paling tahu dan berkapasitas untuk menjelaskannya ke kami begitu. 2006 begitu, saya dan beberapa kawan-kawan yang ada di JSI hari ini itu masih di LSI waktu itu. Kami lalu menangani Pilgub Sulawesi Selatan. Andi Irfan Jaya waktu itu sebagai area koordinatornya untuk melaksanakan program-program pemenangan di Sulawesi Selatan. 2007 Andi Irfan Jaya masuk ke LSI sebagai supervisor lingkaran survei Indonesia. 2008 kami beberapa orang yang dari lingkaran survei Indonesia ini keluar membentuk jaringan suara Indonesia. Andi Irfan Jaya waktu itu karena belum menyelesaikan kontraknya dengan LSI, maka kita nggak bisa tarik. Baru 2008 akhir kami minta Andi Irfan Jaya bergabung dengan jaringan suara Indonesia. Andi Irfan Jaya pertama di sini sebagai supervisor. Sekitar tahun 2010 itu Andi Irfan Jaya kita naikkan posisinya waktu itu sebagai manajer di JSI, manajer pemenangan ya. Wilayah pemenangan. Jadi dia tidak cuma satu daerah pilkada yang dia tangani, tapi ada beberapa banyak lah. 2010. Nah, sampai dengan 2015. Baik. Karena posisi kosong di JSI untuk direktur pemenangan, akhirnya Andi Irfan Jaya lah jadi direktur pemenangan di JSI. Background dari Andi Irfan ini memang politik atau justru bidang lain sebenarnya? Hampir banyak lembaga konsultan itu jarang yang dari orang politik. Artinya politiknya itu bukan seperti kita di DPR, bukan. Kita bagaimana orang memenangkan kandidat kan begitu. Nah, lalu dia jadi direktur sampai tahun 2017. Kenapa dia keluar? Karena domisilinya kan dia di Makassar. Punya istri, punya anak yang sudah mulai beranjak besar begitu kan. Akhirnya mengundurkan diri, saya mau kembangkan diri saya. Ya ada usaha-usaha yang dia lakukan ya, bahkan sama saya support lah dia bikin restoran di mana, di Bone, di tempat kelahirannya, dengan nama saya, Ratu Lingga namanya. Selain makanan mungkin Mas Popon ada lagi? Kita domainnya di pilkada itu kan pasti punya kebutuhan cetakan dan lain-lain kan begitu. Nah, saya bikinlah percetakan sama Andi Irfan Jaya. Pada saat menjadi direktur pemenangan di tahun 2015 atau sebelumnya mungkin pada saat menjadi manajer di 2010, klien-klien itu didapatkan sendiri atau kerja tim JSI atau bagaimana tuh Mas Popon? Jarang sekali di JSI itu ya seorang ya ada bisa dia dapatkan klien tertentu gitu, jarang sekali. Rata-rata yang dapat klien ya di level-level direktur misalkan begitu. Tadi Mas Popon bilang pada saat 2017 akhirnya Andi itu mengundurkan diri ya Mas? Sudah lama sebenarnya punya keluarga di Makassar ya? Saya agak lupa dia nikah tuh tahun berapa ya? Agak lupa saya. Tapi setelah JSI terbentuk pastinya. Nah, tapi kemudian tidak lama justru berpartai ya? Saya baru tahu Andi Irfan Jaya berpartai itu sekitar tahun 2018. Dan saya rasa orang-orang konsultan politik lalu mengambil pilihan menjadi fungsionaris partai itu bukan 1-2. Nah, itu ada komunikasi nggak ketika tahu akhirnya berpartai
di Ada ya, Nasdem? tahu lah, pas berkomunikasi kan saya sering ke sana, Oke. sering ketemu juga, tahu. Ada alasan dari Andi Irfan berpartai pada saat itu mungkin dibagi juga ke Mas Popon. Seperti apa? Nggak ada sesuatu yang spesifik, karena saya pikir itu satu hal yang normal, jadi saya nggak tanya kenapa kamu masuk partai itu, enggak. Apakah dari partai yang memang dipilih oleh Andi Irfan, yaitu Partai Nasdem, ada yang Ya. pernah bekerja sama sebelumnya dengan JSI? Banyak. Misalnya Pak Sarul kan kita pernah dampingin beliau. Pak Syarul, ya. Siapa sajakah klien dari JSI yang sama partainya dengan Andi Irfan Jaya? Dulu waktu di LSI tahun 2008 sorry, Bupati Sidrap ya, harus di Mase. Kerjasamanya sebagai Konsultan. Waktu masih di LSI. oh, jadi berarti sudah lama ya kenal juga Udah ya? lama. Tapi Rusdi Mase kan lalu jadi bupati di Sidrap tahun 2008. Gitu. Aha. Saat dia jadi atau masuk partai politik, saya tidak pernah diskusi sama dia. Bagaimana saat mengetahui Andi Irfan Jaya terlibat kasus ini? Saya tahu dari berita begitu, saya shock begitu, karena ya nggak pernah tahu juga melakukan hal-hal yang seperti itulah, kira-kira begitu. Jadi tidak terpikir oleh Mas Popon bahwa selama dia berkarir di LSI, lalu kemudian di JSI, sosok Andi Irfan itu terlihat berteman dengan seorang Joko Chandra misalnya? Oke. Ini sampai terbahak-bahak ini artinya apa nih Mas Popon? Nggak bisa dibayangkan juga Mbak, itu. Ya, Joko Chandra bukan calon gubernur, bukan calon bupati, itu sepertinya ya. Jadi nggak kebayang sama saya bahwa sebenarnya orang-orang kalau Andi Irfan Jaya itu bisa berkomunikasi dengan seorang Joko Chandra begitu. Apa yang diharapkan Mas Popon terhadap Andi Irfan Jaya jika memang bisa berpesan kepada Andi Irfan Jaya? Ya mudah-mudahan beliau punya kesabaran dan ketabahan dalam menjalani semua proses. Mudah-mudahan jika memang dia tidak bersalah, maka hukum harusnya menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Mas Popon percaya Andi Irfan bisa mengerjakan kasus korupsi ini sendirian? Saya sendiri sampai hari ini bertanya-tanya apakah memang itu dia lakukan atau tidak dia lakukan kan Mbak. Saya menyatakan bahwa Andi Irfan Jaya tidak pernah tercatat sebagai pendiri. Bukan pendiri Jaringan Suara Indonesia. Bukan. Baik Mas Popon, terima kasih sudah memberikan klarifikasi dari Jaringan Suara Indonesia. Kami juga kemarin sempat mencoba untuk ke kantor, tapi tidak ada direksi satupun. Jadi ini sambungan telepon yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Popon. Beberapa misinformasi yang mungkin sudah beredar soal Jaringan Suara Indonesia. Itulah klarifikasi dari Jaringan Suara Indonesia yang membeberkan informasi soal Andi Irfan Jaya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Untuk mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya sosok Andi Irfan Jaya, orang yang ditugaskan menjadi perantara pemberian uang kepada oknum Jaksa Pinangki dari Joko Chandra. Untuk melihat itu ada beberapa nama yang disebut terikat dan terhubung dengan seorang Andi Irfan Jaya. Kita harus tanyakan karena dua nama ini juga disinyalir ada di dalam BAP Andi Irfan Jaya. Kita akan tanyakan ke salah satu nama yang disebut juga oleh Andi Irfan Jaya, yang juga dikatakan oleh Rio Capella membawa Andi Irfan Jaya untuk bergabung dalam Partai Nasdem. Kita tanyakan ke Rusdi Mase dan masih menjadi anggota DPR RI periode saat ini aktif. Kita tanyakan dulu. Oke, kedua nomor itu belum diangkat ya, kedua nomornya. Kita coba telepon melalui sambungan GSM. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju. Dari Rusdi Mase, anggota aktif DPR RI dari Partai Nasdem, tidak bisa dihubungi. Kita akan coba tanya lagi dari siapa-siapa saja kemudian yang mempunyai keterikatan dengan seorang Andi Irfan Jaya untuk mengetahui siapa sosok Andi Irfan Jaya. Ikuti fakta. Saya sudah ada di gedung DPR RI dan kita akan tanya kepada pihak Partai Nasdem siapa sebenarnya sosok Andi Irfan Jaya dalam kepartaian Nasdem. Apakah benar Andi Irfan Jaya tidak mungkin sendiri seperti analisa dari mantan sekjen Partai Nasdem itu sendiri, yaitu Rio Capella.
Oke, sudah bersama dengan Pak San Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem. Pak, kita jauhan nih Pak, tapi kita buka masker ya, supaya saudara-saudara kita yang punya disabilitas juga bisa membaca gerak bibir. Pak San, saya harus tanya ini kenapa? Karena konsentrasi publik ada di oknum Jaksa Pinangki. Tapi ternyata kan ada nama Andi Irfan Jaya. Semua bertanya, siapa sih Andi Irfan Jaya? Kalau seorang Pak San Mustafa aja nggak pernah ketemu fisik nih sama Andi Irfan. Nah, berarti apakah ada ketenaran politik yang ia miliki atau sebenarnya siapa sih Andi Irfan Jaya masuk Partai Nasdem? Andi Irfan itu kan dilihat menempatkan sebagai pengusaha kan. Entrepreneur lah. Entrepreneur kan yang saya lihat. Nah, karena itu tentu dalam kacamata kita pada saat itu punya potensi dan kita kan tidak tahu kalau misalnya dalam perjalanannya ada aktivitas lain misalnya terkait dengan kasus hari ini. Tapi ini anak baru Pak, 2017. Baru kemudian menjadi wakil ketua DPW, kemudian masuk ke dalam kasus 1,5 triliun rupiah. Ya kan bisa aja. Sebelum di Nasdem, bisa aja dia punya ruang pergaulan yang lain. Punya networking di luar partai kan. Yang kita kan tidak tahu, Nasdem tidak tahu. Dia punya teman, dia punya teman pergaulan yang mungkin jauh lebih luas. Bisa saja misalnya dia melakukan itu bukan dalam konteks jaringan yang dimiliki oleh partai, tapi memang dia jaringan yang sudah dia bangun sejak lama. Apakah perlu diselusuri siapa sih kemudian yang merekomendasikan seorang Andi Irfan sehingga ia bisa masuk ke situ bergabung bersama Nasdem? Kalaupun misalnya merekomendasikan bukan dalam konteks untuk mengurusin yang soal-soal ini kan, soal-soal yang terkait dengan hal-hal yang dalam Partai Nasdem. Kalau masuk dalam Partai Nasdem kan semua orang bisa memberikan reference kan. Betul, jadi rekomendasi belum tentu dari belum tentu dari Rosti Maste kan. Tapi bisa saja. Ya kemungkinan ada aja, tapi itu perlu diklarifikasi. Urusan aktivitas di luar kepartean, kita sudah cek memang tidak ada kaitannya dengan partai sama sekali. Jadi tidak mungkin ada satupun misalnya Partai Nasdem atau anggota atau keluarga dari Partai Nasdem yang nanti akan masuk BAP-nya Andi Irfan, nggak akan mungkin? Ya, sejauh ini tidak ada. Sejauh ini saya udah cek, sejauh ini tidak ada. Artinya Pak San sampai hari ini tanggal 10 September ya, Pak San yakin bahwa Andi Irfan bermain sendiri? Ya, kita masih yakin. Baik Pak San, terima kasih, sehat selalu ya Pak. Ya, mudah-mudahan selamat rapat kembali ya. Kita tunggu fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung di periode 2011-2018 ya. Prof ya, apa kabar Prof? Baik. Kita boleh buka masker tapi tetap physical distancing ya, Prof. Gak apa-apa ya, Prof? Oke. Kenapa saya harus ke Prof. Gayus? Karena Prof. Gayus satu advokat, kedua kemudian lama sekali duduk menjadi wakil rakyat. Yang ketiga Prof. juga Hakim Agung, 7 tahun. Jadi sebenarnya Prof. sudah paling mengerti nih, kok bisa kasus seperti yang dilakukan oleh Joko Chandra, Pinangki, dan juga Andi Irfan sejauh ini ya. Pertanyaan saya, emang ini fatwa MA ini diperjualbelikan begitu Prof. oleh oknum? Ya, tentu semua hal itu bisa saja disalahgunakan ya. Bisa terbit kemungkinan dengan berbagai cara kalau memang ada orang-orang MA yang mau melakukan ya, ada aparatur yang mau melakukan. Tapi bagi saya agak janggal dan agak tidak logis kalau fatwa dengan mudah dimintakan untuk sebuah kepentingan. Fatwa itu disebut secara hukum itu pendapat hukum Mahkamah Agung. Sifatnya tidak mengikat, sifatnya tidak harus taati. Dia bukan peraturan maupun bukan putusan. Itu hanya sebuah pandangan saja, tidak mengikat. Bahkan ada pimpinan Mahkamah Agung dulu Pak Bagir mengatakan ini hanya masalah etik, bukan masalah hukum. Mahkamah Agung memberikan satu dengan etika yang baik, memberikan satu pendapat untuk melancarkan sebuah persidangan diatur di pasal 79. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tapi seberapa besar pengaruh fatwa MA, jika memang ada fatwa MA, untuk memberikan pengaruh kepada hasil pengadilan MA? Bukan seperti itu. Kalau pengaturan Mahkamah Agung kepada pengadilan, tentu itu surat edaran. Sifatnya memang instruksi. Ini bukan. Saya juga belum yakin kalau ada semudah itu. Tujuannya untuk diperjualbelikan, kemudian terbitlah. Harus ada faktanya. Tetapi di luar itu atau oleh pihak-pihak yang dianggap perlu untuk diberikan fatwa, maka itu hanya dilakukan oleh ketua kamar. Biasanya kamar tun atau kamar tata usaha negara. Jadi sebenarnya mengikuti siapa pembuat fatwa itu ditelusurinya tinggal kalau ada barangnya ya, Prof. Kalau nggak ada barangnya ini yang bagaimana? Kalau ada bendanya bentuk fatwa tertulis, gampang ditelusuri dan gampang menjadikan
pertimbangan apakah ini asli, tujuannya apa itu dengan mudah. Yang jelas semua perkara harus fakta, haruslah memang terungkap secara jelas si A ini memberikan janji bahwa dia akan ikut membantu, tetapi itu harus dibuktikan. Hati-hati karena Mahkamah Agung seringkali digunakan namanya, baru tidak terjadi apa-apa di sana. Celah MA sendiri, kalau memang sampai fatwa itu bisa saja dikejar begitu ya oleh oknum-oknum ini, ada di mana, Prof? Yang lumayan riskan ini harus diawasi betul. Kalau fatwa ini betul terbit dan terbitnya menyimpang dari aturan prosedurnya, bukan diminta secara resmi oleh lembaga negara atau lembaga-lembaga berkaitan, tentu perlu dipertanyakan. Terakhir, Prof sering bilang nih, tidak ada lembaga yang tidak diawasi. Tapi selalu lolos seperti ini. Sangat mungkin terjadi. Artinya di sebuah pemerintahan itu tentu ada kelemahan-kelemahan. Tidak ada yang sempurna, tertutup dengan aturan maupun dengan tindakan, agak sulit. Tapi semua itu harus ada pengawasan, kontrol. Macam-macam kontrolnya. Semua power itu, semua kekuasaan itu limited by power atau by law. Semua kekuasaan itu ada batasannya. Pesan Prof dari kasus besar ini yang kita belum tahu, mungkin tidak hanya berhenti di oknum Jaksa Pinangki ataupun Andi Irfan dan Joko Chandra, Anita dan Rohman. Kenapa dia melakukan ini? Bisa politik, bisa yang lain. Yang mau fatwa ya dia berusaha membeli, kemudian ada orang menjual, bentuk itu satu menjual yang kosong atau bisa juga isi, itu tergantung dari bagaimana sebuah teori yang mengatakan adanya permintaan, adanya supply, ada demand, ada supply. Prof Gayus Lubu, terima kasih sudah memberikan analisa dan keilmuannya, Prof ya. Kita lihat bagaimana kasus ini masih panjang berjalan, tapi mudah-mudahan bisa ditemukan titik terangnya. Kita bisa lihat sebenarnya siapa ini. Sungguh sebuah ironi, kasus dugaan korupsi, suap atau gratifikasi terjadi pada saat pandemi masih menghantam negeri ini. Apalagi yang terlibat adalah oknum institusi Kejaksaan Agung yang kita hormati. Selama ini publik hanya berkonsentrasi pada nama seorang Pinangki. Namun ada satu sosok lagi ternyata yang penting untuk diselami, Andi Irfan Jaya. Kami pun melakukan penelusuran mulai dari Jakarta hingga ke Makassar. Dan tadi pungkiri, perjalanannya dalam karir politik tidak main-main. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang baru masuk ke dunia politik hanya 3-4 tahun lamanya bisa kemudian berurusan dengan seorang Joko Chandra, buronan dengan kekayaan triliunan rupiah. Apakah kasus ini akan berhenti pada nama seorang Pinangki dan Andi Irfan Jaya? Atau akan terbuka nama-nama besar di baliknya yang menjadi otak dalam kasus ini? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.